Rupanya dari sesi pertama tadi timbul satu sedikit gejolak kecil soal doa puasa. Sepertinya ada yang menangkap nggak perlu doa puasa, bukan. Puasa itu penting karena itu perintah. Cuma motivasi puasa yang harus tahu. Jadi buat Papa di surga, bukan soal kegiatan tidak makan dan tidak minumnya yang penting. Ini yang harus kita tekan. Semua agama pasti ada ajaran puasa. Cuma Tuhan kita beda. Puasa buat Tuhan kita adalah bukan soal gak makan dan gak minum. Lalu soal apa? Soalnya berapa dekat, berapa banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, dari mana kita belajar? Musa. Saudara baca baik-baik. Waktu Musa puasa 40 hari 40 malam, itu bukan karena diajak puasa. Tuhan hanya berkata, Musa, kamu naik. Jadi gak ada persiapan puasa. Musa naik. Begitu di Gunung Sinai, wah, kehadiran Tuhan luar biasa menyelimuti Musa, melingkupi Musa. Karena begitu dahsyatnya kehadiran Tuhan, masih ingat sampai wajah Musa bagaimana? Bercahaya. Ada radiasi yang pindah dari kehadiran Tuhan ke hidup Musa. Jadi Musa tidak persiapan puasa, tidak. Dia hanya bertemu dengan Tuhan. Karena begitu kuat hadirat Tuhan, maka kemanusiaan Musa ditelan oleh kesurgawian Tuhan, sehingga metabolisme tubuh Musa hilang. Jadi maaf ya, walaupun ayatnya nggak ada, tapi ini terbukti. Ternyata selama 40 hari itu Musa tidak tidur, tidak makan, tidak kencing, tidak mandi, tidak BAB. Maka itu ada kemuliaan yang luar biasa. Dan Musa sendiri tidak tahu, ini yang penting. Saya ulangi, Musa sendiri tidak tahu kalau ini sudah sebulan lebih. Dia nggak tahu. Dia pikir cuma berapa jam. Nah, di situ kita melihat sehari buat kita bisa 1000 tahun buat Tuhan dan sebaliknya. Jadi yang penting puasa bukan nggak makan nggak minumnya. Maka itu maaf ini. Biasanya jemaat-jemaat atau diumumkan, saudara-saudara, hari Rabu depan kita doa puasa. Maaf jangan tersinggung. Biasanya jemaat Selasa malam makan kenyang-kenyang. Karena besok mau puasa. Maaf. Nah ini yang salah. Justru dalam ilmu medis, kalau besok mau nggak makan, malam ini jangan makan banyak-banyak, malah capek. Sebab makanan banyak yang kita makan itu perlu energi untuk mencernanya. Salah. Jadi Esther puasa 3 hari itu juga bukan karena nggak makan nggak minumnya, tapi karena keintimannya dengan Tuhan. Baru ini yang benar. Kita bisa mendengar instruksi. Tuhan ngajar apa, Tuhan nyuruh kita melakukan apa. Itu puasa yang Tuhan kehendaki. Jadi lagi sekali bukan aktivitasnya, bukan. Saudara, sekarang kita akan belajar. Ada hal yang paling berbahaya dalam hidup kita, dan itu membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja. Saya ulangi, Roh Kudus tidak bisa bekerja di hidup kita bukan karena kita kurang doa, kurang puasa, kurang baca Alkitab, kurang ini, kurang itu. Tidak. Roh Kudus tidak bisa bekerja di hidup kita ketika kita melakukan rutinitas. Nah, rutinitas itu hanya ada dalam agama. Sudah diatur rapi dan cuma mengulangi. Roh Kudus tidak. Roh Kudus bergerak dengan bebas. Dan itu hukum yang luar biasa. Coba kita buka dulu ayat ini, Keluaran 20 ayat 25. Keluaran 20 ayat 25. Ribuan tahun yang lalu Papa sudah pesan hal ini kepada kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Udah, silakan dibaca. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah
Ulang-ulang, kok ya kan belum baca, belum dapat. Keluaran 25 ayat 20, ulang ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu membuat mesbah dari batu, maka jangan kamu membuat yang dari batu. Sebab apabila membuat mesbah dari itu, maka kamu melanggar. Saudara, semua agama di dunia tata cara ibadahnya seragam atau tidak? Seragam. Semua agama di dunia. Tetapi apabila kamu membuat mesbah, mesbah untuk apa dalam sejarah perjanjian lama? Untuk korban, untuk ibadah. Jadi ibadah itu buat Tuhan yang paling penting adalah korban. Jangan kamu membuat susunan batu yang dipahat. Ini luar biasa. Padahal kalau mata kita melihat susunan batu yang dipahat, manis, rapi atau tidak? Rapi. Tapi justru Bapak kita nggak suka. Jangan kamu pahat batu itu dengan beliau supaya kamu tidak melanggar kekudusannya. Wih, lama sekali saya belajar ini. Itu saya dapat kewajiban tahun 81. Kenapa dia tidak mau? Ibadah disusun rapi, teratur, biar apa adanya. Ayo kita jawab. Anak-anak atau orang dewasa yang bisa diatur baik-baik, rapi? Orang dewasa, anak-anak tidak bisa. Masih ingat suatu kali murid-murid marah menegur orang-orang tua yang bawa anaknya ribut? Betul? Apa reaksi Tuhan Yesus? Marah juga? Tidak, dia berkata, biarkan mereka datang kepada. Nah, Tuhan mau kita ini tetap seperti anak-anak di hadapan Dia. Jangan kaku, jangan kaku. Nah, ayo kita lihat. Satu-satunya pasal di Alkitab tentang tata cara ibadah kita itu adanya di Mazmur pasal 100. Coba kita lihat Mazmur 100. Judulnya apa? Hai Jeff, nggak boleh ribut. Atau siapa yang ribut? Oh bukan Jeff. Oh maaf. Oh pas salah. Oke, dengar ya. Apa judulnya Mazmur 100? Pujilah Allah dalam baitnya. Nah, pujilah Tuhan dalam baitnya. Berarti ini sedang ibadah. Betul tidak? Dalam baitnya. Apa yang Tuhan minta kalau kita ibadah? Baca ayat 1. 1, 2, 3. Nah, bersorak-soraklah kepada Tuhan. Terus? Ya, lanjut. Terus? Luar biasa. Ya, terus? Ya, terus? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, terus ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Saudara lihat. Jadi menurut pasal ini, kalau kita ibadah bagaimana? Ributlah. Loh kok nggak amin? Ributlah. Apa adanya, jangan dibuat-buat. Justru saya berkata, semua tata cara ibadah agama apa saja di dunia itu penuh kemunafikan. Karena hanya dilihat orang. Betul? Loh ini kita harus tahu. Jadi sejak awal Papa kita maunya kita ini apa adanya. Jangan dipoles, jangan dibuat-buat. Dan itu hanya anak-anak yang bisa. Oh, kok kita belajar ini ya Pak? Jadi musuh Roh Kudus adalah pahatan, rutinitas. Harus begini, harus begitu. Terus harus. Jadi berikan kesempatan pada Roh Kudus untuk mengerjakan apa saja sesuai Dia mau. Amin. Contoh lain. Siapa pernah memperhatikan? Ada begitu banyak cara perbuatan-perbuatan ajaib
yang Roh Kudus yang Tuhan kerjakan baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi pertanyaannya, tidak ada satupun yang diperintahkan untuk diulangi lagi. Ngerti gak maksud saya? Banyak mujizat, tapi gak pernah. Saya mulai dari perjanjian baru. Paulus pernah punya pengalaman menyembuhkan orang sakit pakai sapu tangan. Betul? Tapi itu gak diperintah untuk dibuat lagi. Petrus pernah menyembuhkan orang lewat bayangannya, masih ingat? Tapi itu pun gak diperintah untuk dibuat lagi. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Wah, ini cara yang paling gak baik. Sudah pakai ludah, diaduk pakai apa? Tanah, terus dioleskan. Ini kan gak higienis sama sekali. Sudah ludah pakai tanah lagi. Kan zaman itu banyak kuda kemana-mana, berarti ada kotoran kuda juga dong. Tapi itu kan gak diperintahkan untuk dibuat lagi. Coba kita buat lagi, mana gak orang itu? Loh, maaf, betul? Elisa pernah membangkitkan anak seorang janda yang mati dengan menelung kubi. Wah, coba kalau kita buat lagi, jadi masalah. Ngapain kamu? Betul? Hosea pernah menikahi pelacur, kan memang Tuhan suruh. Simpson pernah gagal karena dia mengulangi rutinitas. Pertama kali Simpson bisa menang atas Filistin ditulis di Hakim-Hakim pasal 14, karena dia digerakkan untuk pacaran dengan gadis dari Timna. Papa mamanya marah. Hei, tidak begitu peraturan Taurat. Masa tidak ada perempuan lain di antara sanak saudara kita? Nanti saudara pulang baca benar. Lalu ayat 4 dalam Hakim-Hakim 14 berkata, maka orang tua Simpson tidak tahu bahwa hal itu datangnya dari Tuhan, supaya Simpson bisa cari gara-gara dengan orang Filistin. Akhirnya terjadi peperangan. Simpson menang. Rupanya Simpson melakukan rutinitas. Berikutnya dia pakai cara pacaran lagi, karena dia pikir itu cara Tuhan. Setelah itu setan melihat, oh, hamba Tuhan ini pakai cara ini. Finalnya dinilai dikirim habis. Jadi dalam pelayanan kita tidak boleh rutinitas sama terus, tidak boleh. Harus selalu minta Roh Kudus berikan cara yang baru. Roh Kudus itu luar biasa. Maka itu kita harus mengerti konsep ini. Ayo kita belajar dari pengalaman Daud. Ya. 2 Samuel 5 ayat 17. Coba kita buka 2 Samuel 5 17. Ada apa dengan Daud? Ini penting sekali kita belajar. Maka itu pengalaman suatu gereja yang Tuhan digembalakan oleh saudara kita atau teman kita, wah, dan hasilnya luar biasa. Di tempat kita tidak boleh pakai cara yang sama, karena Roh Kudus punya cara sendiri. Udah, judulnya apa? Perikop ini. Nah, Daud memukul karang orang Filistin. 17, 1, 2, 3. Ayo ulang-ulang. Yang serempak lah. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Jadi begitu Daud diurapi untuk jadi raja atas 12 suku, tadi kan cuma satu suku yaitu Yehuda saja. Orang Filistin marah. Ayo kita serbu, mumpung baru jadi raja. Kenapa mereka milih baru jadi raja? Daud belum punya persiapan apa, belum ngatur pemerintah, belum menyiapkan tentara. Pikiran orang Filistin habis kerajaan. Mereka maju. Ketika Daud mendengar mereka menyerang, dan ini cara luar biasa. Daud kemana? Ke kubu pertahanan. Ingat,
yang dari kemarin tadi pagi kita belajar, Musa punya kemah pertemuan tempat dia bersekutu. Daud punya kubu pertahanan. Bentuknya seperti apa Alkitab tidak menjelaskan. Pokoknya tempat di mana dia bisa menyendiri dengan Tuhan. Ayat 18. Ketika sudah langsung nyebuk sampai lembah Refaim. Saudara bisa lihat peta, Bukit Sion tempat istana Raja Daud itu di bukit, lembah Refaim itu di bawah. Sudah dekat. Lihat ayat 19, Daud mengapai. Kalimat pertama dijawab baca semua. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Stop dulu. Stop. Saudara, maaf, saya tidak membuat saudara bingung. Saya pun tidak membuat saudara untuk berdebat, tidak. Ternyata hampir tidak pernah kita menemukan mulai dari zaman Henokh, Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, itu ada kalimat berdoalah Henokh, berdoalah Nuh, berdoalah Abraham, berdoalah Musa. Tidak. Henokh disebut bergaul dengan Tuhan. Nuh ditulis bergaul dengan Tuhan. Abraham diajak bicara dengan Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan. Daud bertanya. Padahal hidup mereka semua, kalau kita pakai bahasa agama, mereka itu berdoa. Coba kita lihat isi pertanyaan Daud. Bertanya Daud kepada Tuhan, apa pertanyaannya? Nah, di dalam bahasa agama, Daud berdoa atau tidak? Kalimat tadi berdoa. Tapi mengapa Alkitab menulis bertanya? Karena kata doa dan sembahyang itu hanya ada di agama-agama. Di hidup kekristenan bukan doa, bukan sembahyang. Kita bongkar perjanjian lama yang bahasa Ibrani. Kata doa di perjanjian lama itu kata proskuneo. Nah, proskuneo dalam bahasa Indonesia mengusap wajah Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama, saudara kita yang berdoa itu artinya mereka sedang mengusap wajah Tuhan. Kembali anak-anak. Maka itu kok kita belajar Alkitab pakai logika anak-anak, kita ketemu rahasianya yang sangat dalam. Maaf saya cuma cerita. Bagi beberapa saudara yang sudah 3 kali ini mendengar saya ngajar, 4 kali ya, kemarin 2 kali, tadi pagi 3 kali, sekarang 4. Saudara lihat cara saya menerangkan, gampang dimengerti enggak? Karena saya tidak memakai logika teolog. Kalau pakai logika teolog, firman itu jadi ilmu, jadi logi, seperti antropologi, geologi, psikologi. Maka orang benar harus mikir. Saya pakai logika anak-anak, maka itu gampang dimengerti. Roh Kudus yang membimbing. Nah, siapa yang berani mengusap wajah orang tua? Hanya semua bayi. Yang belum pernah punya bayi, coba datang ke rumah saudaramu, tetanggamu yang punya bayi. Semua bayi sebelum les tidur, baik lagi digendong ataupun ditaruh dan ada yang nemani, tangannya bayi gak pernah diam. Cari pipi mamanya, mulutnya, kupingnya, ya atau tidak? Ya. Saudara, itulah proskuneo. Begitu dekatnya Tuhan dengan kita dan kita dengan Dia, sampai kita proskuneo, berani ngusap wajah Tuhan. Maaf, cuma intermezzo. Sedekat-dekatnya saudara dengan bupati Lahat, jangan berani usap pipinya. Itu masalah besar itu. Tapi pencipta alam semesta tidak marah waktu kita mengusap wajahnya. Amin.
Itulah proskuneo, itulah doa di perjanjian lama. Kalau dalam bahasa perjanjian baru, doa itu bersekutu. Jadi nggak ada kalimat doa bersekutu. Akrab. Bersekutulah Yesus pagi-pagi. Markus 1 ayat 35. Harus bersekutu, bukan berdoa, bersekutu. Bersekutulah Paulus dengan Tuhan Yesus. Bersekutu. Akrab sekali. Ya, nanti saudara boleh punya kesempatan tanya, tapi terus dulu pertanyaan supaya nggak lupa. Saya kembali dulu ke Daud. Nah, kalau Daud itu ketemu kita, kepala-kepala negara, misalnya kita ini kepala-kepala negara lagi kumpul sesama kepala negara, terus ada teman kita kepala negara berceritain, kalian tahu nggak, suatu hari negara diserang musuh. Terus aku tanya kepada Tuhan, kira-kira kita mentertawakan nggak? Lo jawab, mentertawakan nggak? Lucu sekali, negara diserang pakai tanya. Apalagi pertanyaannya konyol, maju atau tidak? Coba bayangkan, raja apaan ini? Negara diserang musuh pakai tanya maju atau tidak? Ya maju dong. Tapi Daud tidak. Ini yang luar biasa. Nah, karena dia bertanya, setelah dia bertanya selesai ada kalimat apa? Lihat ayat 19 ya. Jawabnya, kalimatnya, lo enggak jawab ada kalimat apa? Jangan isinya. Jawab apa? Tuhan menjawab. Nah, ini yang benar. Karena Daud bertanya, jadi Tuhan menjawab. Nah, seharusnya kita semua yang hidup di masa perjanjian baru, harusnya kita lebih dekat dengan Tuhan daripada sosok kita hidup di perjanjian lama. Mengapa? Sebab tirai yang memisahkan ruang kudus dan rumah kudus sudah terbelah waktu Yesus mati. Tapi kenapa saudara kita di perjanjian lama bisa lebih dekat, lebih peka dengar suara Tuhan daripada kita? Saya tidak tahu saudara pernah punya pengalaman seperti saya tidak. Satu kali saya lupa, sudah lama sekali. Saya mempelajari hidup saudara kita para nabi. Mulai dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yesaya, Yunus, Amos, Mika, Hosea, semuanya. Begini iri hati saya. Kenapa ya mereka ini kok enak sekali? Dikit-dikit Tuhan bicara, sebentar Tuhan bawa rohnya. Betul tidak? Nah, harus kita iri hati dong. Betul? Padahal kan zaman itu Tuhan masih susah dihubungi karena tirai belum terbuka. Harus pakai peraturan-peraturan yang jelimetnya luar biasa, mahal lagi. Karena tiap kali Jumat Tuhan harus ada korban. Yang paling murah burung merpati, yang agak mahal domba, yang lebih mahal repot sekali. Tapi kenapa mereka ini dikit-dikit Tuhan bicara, dikit-dikit firman Tuhan datang kepada mereka? Nah, di situ saya belajar ini luar biasa. Jadi saudara, Tuhan harus ajak bicara kepada kita dan kita bertanya kepada Dia, maka Dia jawab. Akhirnya Daud menang. Tapi lihat ayat 23, masih 2 Samuel 5. Ayat 23 ada apa? Berapa waktu kemudian? Sayang Samuel tidak menuliskan jaraknya berapa lama antara serangan yang pertama dan kedua. Jawabnya, baca ayat 23, 1, 2, 3. Oh maaf, berarti saya kecepatan. Ayat 22 itu yang saya masuk, saya salah. 1, 2, 3. Nah, maju sekali lagi, musuh yang sama di tempat yang sama, lembar Efraim. Tapi ini sikap Daud. Ayat 23, Daud bagaimana? Maka bertanyalah Daud. Apa pertanyaannya? Sama, maju atau tidak? Nah, ini yang kita mau belajar. Ya, kemarin kita sudah singgung ini sedikit, tapi sekarang lebih dalam. Kira-kira kalau Daud seperti kita, berapa waktu yang lalu ada masalah,
Dan Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Ternyata masalah yang sama datang lagi berapa waktu kemudian. Ayo jujur, kalau Daud seperti kita pakai tanya lagi enggak? Enggak, sama kok musuhnya, masalahnya sama, tempatnya sama. Tapi lihat sikap Daud, saudara. Dia bertanya lagi. Nah, kita pelajari. Apa motivasi Daud bertanya? Ayo cepat. Ayo temukan motivasi Daud. Kenapa dia bertanya? Percaya. Oke, lanjut. Masih kurang kuat. Cari jawaban. Oh ya, kenapa? 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 Diajari orang tuanya begitu. Oke, kemarin itu berarti dari Yosafat kita dengar. Bukan, sekarang aja tentang Daud. Ayo. Apa motivasinya? Mau dipimpin Tuhan. Betul. Begini yang benar. Daud tahu Roh Kudus dan Tuhan punya myriadan cara yang tidak dimengerti oleh siapapun juga. Tidak mau rutinitas. Dia tanya lagi. Dan ternyata terbukti. Caranya sama atau beda dengan yang pertama? Beda. Ini yang kedua pakai gerakan menyerang dari belakang. Aneh sekali. Nah, seperti ini yang Tuhan ingin terjadi di hidup kita masing-masing. Roh Kudus harus jadi motor utama dalam hidup kita. Amin. Dan Daud menang. Oke ya, kita tinggalkan Daud. Kita lihat Paulus. Kisah Rasul 16 mulai ayat 4. Jadi musuh Roh Kudus itu bukan setan, tapi apa tadi? Rutinitas. Maka itu dalam pelayanan kita nggak boleh rutinitas. Mengapa? Hampir semua gereja ibadah pemuda, Tom lewat sini aja, Tom ngapain terjauh-jauh, jangan sini aja, muter. Oke, saya tanya, mengapa hampir semua gereja mengalami kemerosotan nggak kebaktian pemuda ini? Nah, jawabannya karena anak muda bosan. Rutinitas yang dikerjakan. Sekarang ini fakta. Minta Roh Kudus memberikan cara-cara yang kita nggak pernah tahu. Jangan pakai batu pahat konsepnya. Udah pasal 16 ayat 4. Oke, saya sebelumnya begini. Dari 28 pasal kisah para rasul, tidak ada pasal seperti pasal 16 yang paling sering saya khotbahkan. Kenapa? Karena saya paling tertarik dengan pasal 16. Kenapa? Saudara, sejarah mencatat gereja-gereja Eropa adalah gereja yang paling hebat menginjili dunia. Betul nggak? Belanda, Jerman, Inggris kirim misionaris, betul? Sampai ke Indonesia, sampai ke New Zealand, ke Australia, ke mana-mana, Afrika, sampai ke Tiongkok, semua itu gereja Eropa. Nah, kapan Injil masuk ke Eropa? Sejarahnya ada di Kisah Rasul 16 itu. Maka itu tertarik. Ini dahsyat sekali. Ayat 4 silakan baca. 1, 2, 3. Maaf, saya cerita saja. Pelayanan model Kisah Rasul 16 ayat 4 itu paling enak. Tadi waktu sempat istirahat, ada berapa hamba Tuhan yang dekati saya, terus dia tanya, Oh nggak capek ngajar begitu? Kan saya lama berdiri 1 jam setengah. Maka itu sini kalau ngajar dengan Nabi Tuhan mau berhenti di mana saya tidak tahu. Karena begitu hebatnya Roh Kudus itu menerangkan. Terus saya bilang pada hamba-hamba tadi, saya kalau ngajar tidak pernah pakai kekuatan fisik dan kekuatan otak. Kalau saya pakai fisik, pakai otak, capek. Maaf, secara logika mengajar 1 jam setengah itu perlu persiapan berapa hari
untuk makalahnya. Lu betul tidak? Saya nggak pernah capek karena saya bergantung pada Roh Kudus. Tahun 75 waktu saya jadi pedalaman Kalimantan Timur, sekarang Kutai Barat, di antara orang Dayak, Benoa, Tunjung, Kenya, Bentian, dan Puna, saya melayani hampir setahun di sana. Suatu kali saya lagi sibuk persiapan, nanti malam saya mau khotbah, saya mau ngajar. Khotbah apa ini? Wah, saya baca Alkitab. Tiba-tiba Roh Kudus tegur saya tahun 75. Daniel, jangan kamu baca Alkitab, belajar Alkitab karena mau khotbah. Loh, gimana kalau tidak? Begini Roh Kudus jelaskan, kalau kamu belajar Alkitab untuk khotbah, kamu munafik. Wih, saya sadar. Berarti saya sedang persiapkan untuk ngajar orang. Tapi mulai hari ini, kalau kamu belajar Alkitab, belajar firman untuk dirimu, didik dirimu, sejak bisa bertobat. Jadi kalau saya belajar, saya bukan untuk khotbah. Karena begini kata Yakobus, firman itu seperti cermin. Masih ingat? Loh, betul tidak? Firman itu seperti cermin. Jadi waktu kita belajar, kita sedang bercermin. Ada kotoran nggak di dalam? Ada yang salah. Nah, begitu saya dapat teguran dari firman, saya bersihkan diri, saya minta ampun. Ketika saya mau ngajar, saya bergantung pada Roh Kudus. Lalu dia ingatkan apa yang saya pernah pelajari untuk disampaikan. Nah, begini hukumnya. Semua kita kan pernah sekolah. Apa bedanya guru yang hanya tahu teori tapi tidak mengalami yang diajarkan? Beda nggak caranya ngajar? Mana yang lebih menarik? Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Oke, saya ulangi. Waktu kita sekolah, pasti kita punya dua model guru. Satu yang secara teori hebat, jagoan, pintar. Tapi kok nggak enak caranya ngajar? Tapi ada guru teori bagus, tapi praktek juga bagus. Beda nggak cara ngajar dua guru ini? Mana yang menarik? Nah, saya mengajar apa yang saya sudah alami dari firman itu. Jadi saya tidak menyampaikan teori. Banyak guru-guru Alkitab yang hebat-hebat, tapi kalau ngajar kok ngantuk, karena cuma teori. Firman Tuhan harus kita hidupi. Nah, kalau saya setuju, ya ini cara saya ngajar. Maka itu saya bisa tanpa catatan keluar sendiri. Waktu Roh Kudus ingatkan ayat ini Daniel, ayat itu, oh ya saya ingat. Jadi itu Roh Kudus. Nah, kembali pada ayat 4. Pelayanan seperti Paulus nggak capek-capek karena nggak perlu ada pergumulan. Semua khotbahnya sudah ngikuti para penatua di Yerusalem. Kan begitu. Lihat atau tidak? Paulus dan Silas. Ayat 5. Hasilnya juga nggak main-main. Ayat 5. Ada apa itu? Kisah 19 cepat. 1, 2, 3. Berhasil nggak? Berhasil. Luar biasa pelayanannya. Padahal bukan pergumulan Paulus menyampaikan firman. Maaf saya pakai istilah sekarang, karena sinode Yerusalem mengatur harus menyampaikan ini untuk jemaat. Lah ini rutinitas. Tuhan Yesus dan Roh Kudus nggak rela. Sebab di dalam diri Paulus ada kapasitas yang luar biasa. Betul tidak? Nah, ayat 6 ada apa? Ini mulai berubah. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Mereka tetap ada di Asia, Frigia, Galatia. Tapi setelah itu karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Paulus tidak tahu kalau hari-hari itu
Injil harus ke negara lain. Jangan cuma di Asia. Tapi dia nggak tahu. Dia cuma rutinitas apa Yerusalem perintah yang ikut. Tapi Roh Kudus nggak mau. Ini waktunya Injil sampai ke Eropa dan kamu harus ke Eropa. Begitu dicegah, Paulus nurut atau tidak? Baca berikutnya. Nurut atau tidak? Coba nggak usah dibaca sama-sama. Nurut atau tidak? Tidak. Dia melawan. Coba ulangi lagi ayat 6. 1, 2, 3. Ayat 7. Stop. Setelah tiba di Misia, karena situ nggak boleh, sini nggak boleh, mereka lanjut sampai di mana? Bitinia ya. Keluarkan kata mereka mencoba masuk. Itu menunjukkan sikap apa? Ada dua sikap Paulus di sini. Satu, melawan. Oh nggak boleh? Kenapa? Yang kedua, kata mencoba menunjukkan sikap. Dia coba-coba, berusaha, tapi tetap di Asia. Nah ini dia. Akhirnya siapa yang datang? Ayo baca. Roh Yesus ngapain? Tidak mengikuti. Saudara, ini lucu sekali. Rupanya begini. Dengan Roh Kudus, Paulus itu anggap teman, kurang respect. Akhirnya Roh Kudus lapor ke Tuhan Yesus. Hamba-Mu satu ini gak nurut. Dia masih ngotot gas. Udah gantian, aku yang datang sekarang. Ngertilah, ini logika anak-anak. Kan begitu bukan? Kalau mama nggak dituruti, papanya datang. Betul? Nah ini logika anak-anak, bukan logika teolog. Akhirnya Roh Yesus yang nolong. Berani kamu melawan. Dia ingat perjumpaan pertama dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Damsyik, masih ingat? Kalau Tuhan Yesus seperti saya bilang, lu mau buta lagi. Ngerti nggak? Kira-kira kalau ada pernyataan itu, enggak. Roh Kudus nggak dianggap, Roh Yesus yang datang. Dia mulai mikir. Ini pun masih belum serius loh saudara. Memang bandel kok Paulus. Berapa tadi? 7 atau 8 saja? 7, 8 sudah belum? Belum, sekarang ayat 8. Lihat. 1, 2, 3. Ya, terus. Luar biasa itu. Setelah kesini nggak boleh, kesitu nggak boleh, kesana nggak boleh. Paulus bingung. Tapi mereka tetap jalan, nggak mau stop untuk memberitakan Injil. Akhirnya malam hari sampai di Troas. Ini masih masuk wilayah Asia. Karena sudah malam, apalagi zaman itu tidak ada kendaraan, tidak ada lampu, tidak ada fasilitas. Maka kalau sudah begitu harus, kalau sudah malam harus stop, nginap. Nah, saya belajar begini. Ada banyak kali dalam pelayanan kita mengalami malam hari, walaupun di tengah siang bolong. Artinya apa? Satu, ketika nggak ada uang, nggak ada kendaraan, kita lagi sakit parah. Karena tuh mengalami masalah-masalah seperti itu, jangan ngotot, istirahat lagi. Karena malam yang Tuhan izinkan datang di hidup kita itu untuk konsolidasi. Tenang dulu, tenang dulu. Ayo, saya mau tanya ini logika anak-anak. Menurut ayat 9 itu, Paulus lagi tidur atau tidak? Pada malam hari. Ayo
Lagi tidur atau tidak? Ya, kok tahu? Kenapa saudara bilang tidak tidur? Iya, kalau tidur mimpi itu betul pintar, supaya itu cara belajar. Nah ini nggak bisa didapat dari sekolah kitab penemu juga. Ini hanya Roh Kudus yang bisa tunjukkan. Dia tidak tidur, dia bergumul. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Akhirnya orang Makedonia diutus. Nah sampai hari ini kalau saudara lihat peta Alkitabnya, Makedonia itu ada di daerah Turki. Turki itu perbatasan Asia dan Eropa. Dan sampai hari ini daerah itu masih namanya Makedonia sampai hari ini. Itu negara Eropa yang pertama setelah perbatasan dengan Asia. Kenapa Tuhan kirimkan orang Makedonia? Ya karena Tuhan mau polos ke Eropa. Dari mana dia tahu itu orang Makedonia? Dari pakaiannya. Betul? Kita bisa melihat ini orang Lampung atau orang Palembang dari pakaiannya. Betul? Kenapa kita bisa bedakan orang Padang atau orang Aceh? Dari pakaian. Nah, terus ayat 10. Ini sikap Paulus. Baca 1, 2, 3. Ya, terus. Nah, hidupkan ayat ini. Sebab dari penglihatan ini kami menarik kesimpulan. Ada perasaan apa, ada unsur motivasi apa di hati Paulus dengan kalimat menarik kesimpulan. Ayo kita bongkar. Apa di hati Paulus? Apa? Enggak apa-apa, nggak usah ragu. Dapat solusi, betul. Apalagi dari penglihatan itu Paulus menarik kesimpulan. Oh, ada solusi, betul. Apalagi belajar, soal ini cara kita belajar firman Tuhan. Salah satu lagi cara Roh Kudus ajarkan kepada saya, mempelajari firman. Roh Kudus akan memasukkan kita jadi pelaku di kisah itu. Maaf, yang dari baru kemarin kenal saya sampai hari ini, lihat cara saya ngajar. Saya selalu menempatkan diri dari Roh Kudus, saya jadi Paulus. Mencoba masuk, berarti masih nyoba, masih belum terima. Ada unsur maksa, coba. Menarik kesimpulan, ternyata masih ada keraguan. Kalau dia tidak ragu, ada kalimat kami memutuskan. Bayangkan, sudah yang datang Tuhan Yesus masih ngotot. Sudah malam hari gak bisa kemana-mana, diberi turunan ke Makedonia, masih mencoba lagi, masih menarik kesimpulan. Nah itu Paulus. Satu kali ini contoh ya, bagaimana Roh Kudus mengajar saya. Siapa masih ingat waktu Samuel disuruh ke Bethlehem mencari anak Isai? Ingat gak? Kan Tuhan gak bilang Daud, pokoknya Tuhan bilang anaknya Isai. Coba kita baca dulu ya, ini nyimpang dikit. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah ini cara kita belajar firman ya. Minta Roh Kudus, minta logika anak-anak, maka akan ketemu. Ayo baca Kisah Rasul 13 ayat 22. 1, 2, 3. Ya. Sudah diterjemahkan oleh Paulus. Tapi pertama kali Yahweh Tuhan bicara kepada Samuel, ada nggak kata Daud? Ada nggak nama Daud? Ayo. Tak kamu pusing. Ayo. Saya tanya, waktu pertama kali Tuhan bicara kepada Samuel, ada kata Inggris
implisit cari Daud anak Yesaya. Ada tidak? Cepat saudara jawab. Loh, kok ragu-ragu kenapa? Ada tidak nama Daud? Loh, ayo yang lain jawab. Ada tidak? Cuma ada dan tidak aja, susah bener. Ada atau tidak? Tidak. Buktinya apa? Karena anak pertama nama Syama dipamerkan, bukan. Tapi Samuel bilang, wih ini cocok jadi raja. Wih badannya kekar. Enggak aku melihat dalam, kamu lihat luar. Syama lewat semua sampai 7 atau 6 sebelumnya. 6. Enggak ada yang dipilih. Nah, Roh Kudus hari itu membuat saya jadi Samuel. Ayo, kalau Saul disingkirkan, akhirnya Papa di surga sudah ketemu Daud, anak Isai di Bethlehem. Tapi masalahnya waktu dia nyuruh Samuel, dia nggak ngomong kalau yang dipilih namanya Daud. Berangkatlah Samuel. Ayo kita jadi Isai. Ya, misalnya, ini kan tahun depan Lahat ada pilkada. Ya, misalnya salah seorang dari Lahat dapat suara Tuhan, salah satu anakmu akan terpilih jadi Bupati Lahat 2018. Kira-kira senang nggak dengan itu? Nah jujur, saudara pamerkan semua nggak anak-anakmu? Ya, tunjukkan semua nggak untuk dipilih. Tapi Isai jahat. Setelah 6 ini keluar semua, Tuhan nggak ngomong satu pun. Coba bayangkan, kalau kita Samuel, kita bingung kan? Bingungnya gimana? Cukup belajar. Maka itu kalau kita ngajar jemaat dengan cara seperti ini, cuma kita ikut mikir, betul juga ya. Ayo, kalau kita Samuel sudah jelas ke rumah Isai di Bethlehem, anaknya akan kupilih. Ternyata setelah 6 keluar semua, nggak ada yang dipilih. Dan si bapak diam. Lu ngerti nggak maksud kisah ini sekarang? Nah, kira-kira kalau kita jadi Samuel, apa yang kita munculkan? Ngusentek, betul. Bukan begitu, salah. Kenapa? Bukan, kenapa nggak jadiin? Bukan sebentar habis bukan. Nah begini, pasti saya kalau Samuel begini, aku salah dengar atau Tuhan salah ngomong? Kalau bapak ini benar, kalau keluarga ini benar, dipilih anaknya, salah satu anaknya dipilih, sudah 6, kok nggak ngomong lagi? Harusnya ada 1 lagi dong. Betul nggak sekarang? Lo ngerti nggak? Samuel berunding sendiri. Aku salah dengar, jangan-jangan tetangga Isai. Buktinya kok anaknya sudah ini semua, kok diam saja. Dalam perundingan itu Samuel memutuskan, tidak, aku tidak salah dengar dan Tuhan tidak salah pilih. Berarti bapak ini tidak jujur. Lihat atau tidak? Lo kira-kira kalau sudah jadi Samuel, maka itu kalimat ini luar biasa. Kalau saudara belajar tata bahasa Indonesia, ada kalimat ambigu. Pada dengar? Ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? Ambigu itu sebuah kalimat bertanya yang meragukan. Jadi yang tanya pun ragu-ragu. Maka itu jawabannya jadi bingung karena ambigu. Begini pertanyaan Samuel kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jadi ada keraguan nih. Jadi kalau ini jawabannya iya atau tidak, Samuel nggak bisa disalahkan karena dia nggak pasti juga. Inikah anakmu semuanya? Jawabannya Isai jelas, ada tapi. Nah kata tapi ini kunci ketidakjujuran orang tua ini. Nah dari situ akhirnya saya belajar, kenapa kok ada bapak sejahat ini? Harusnya kalau sampai dia punya anak lagi, dia tunjukkan semua dong. Karena mau dipilih jadi raja. Ada apa dengan Pak Isai ini? Akhirnya saya belajar, ada apa? Nah, saya punya guru namanya Pendeta Yesaya Sunarso dari Magelang. Dia sudah meninggal. Dia itu guru hebat. Satu kali teman saya Yeremia almarhum juga.
Dia lagi belajar. Saya ada di sampingnya. Buka Alkitab dan ada buku-buku lain. Ada buku ini, buku itu, buku rohani. Ini Pak Yesaya masuk juga tanpa babi bu, karena kami anak-anak muda respect pada orang tuanya. Yesaya masuk. Begitu dia lihat di meja Yeremia ada buku yang lain Alkitab, dia buang semuanya, singkirkan buku-buku ini. Kamu menghina Alkitab. Loh, saya juga kaget. Ada apa sama dia Pak Narso? Pak Narso, ada apa? Dia manggil Yeremia itu Ring, kalau kamu belajar firman dan ditunjang dengan buku-buku lain, kamu menghina otoritas kita. Nah dari situ karena nafsunya latar belakang Muslim, dia menyebutkan dengan lafal Arab Alkitab, artinya bukunya buku-buku. Dari buku yang saat ini keluar buku-buku lain, tapi kamu sejajarkan dia dengan buku-buku yang ditulis oleh manusia. Dia berkata begini, Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa bantuan buku yang lain. Woi, kata-kata itu saya pegang sampai. Bahkan ada penulis dari Belanda, saya lupa siapa namanya. Alkitab adalah satu-satunya buku. Siapa saja membaca dia, maka dia akan membaca diri yang membaca. Nggak ada yang ngapain. Karena kita bikin cermin. Maka itu kita baca Alkitab, dia akan mengoreksi kita. Oh aku begini, oh aku begitu, ampuni aku Tuhan. Ini dasarnya. Jadi ketika saya menemukan Isai nggak sayang Daud, saya nggak cari di buku-buku lain untuk mengerti. Saya harus cari di Alkitab. Ternyata ada keterangannya. Coba lihat Mazmur 27 ayat 10. Ya, ini belajar lagi dikit bagaimana hebatnya Alkitab. Ini penyebabnya kenapa Daud nggak diangkat. Sudah dikeluarkan semua hebat-hebat, tinggal satu. Kok bapak ini diam saja? Akhirnya Samuel memaksa. Begitu Samuel dengar ada satu lagi tapi begini, panggil dia. Kalau kamu tak panggil dia, aku gak akan makan di rumah ini. Wow, zaman itu ada nabi datang ke rumah gak mau makan, gak ada berkat di rumah. Itu dipakai sampai hari ini juga. Serius. Jadi terpaksa gak Isai manggil Daud? Jawab, terpaksa tidak? Terpaksa, karena ini gak dihitung. Baca, kenapa gak dihitung? Lihat, 1, 2, 3. Sekalipun, ayat 27, pasal 7 ayat 10 kita Mazmur. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun jadi rupanya sejak kecil Daud itu anak tertolak, nggak disukai. Ternyata juga kakak-kakaknya pun menolak dia. Ingat waktu perang sedang berkecamuk, lalu Isai bilang, bawa makanan, kirim ke kakak-kakakmu yang di medan perang. Begitu nyampe, dihina atau diterima? Dihina. Hei, ngapain kamu kesini? Anak kecil paling senang lihat perang-perangan saja. Enggak, aku disuruh papa untuk mengantar. Hei, terus kepada siapa kamu serahkan domba papa yang cuma 2-3 ekor? Cuma 3 ekor, banyak sekali. Saudara, jadi papa mama menolak, kakak-kakak menolak. Kenapa? Akhirnya saya ketemu seorang guru bahasa Ibrani dan guru ahli sejarah perjanjian lama. Namanya pendeta John Paul dari Indramayu. Dia sudah meninggal. Saya panggil dia Om John. Om John, kenapa begini? Mau diterangkan. Nah, coba lihat Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Coba lihat. Ayo baca. Nah, jadi ini cara kita belajar Alkitab. 1, 2, 3. Oh, bukan. Mazmur, aku diperanakan dalam dosa, dikandung dalam kesalahan. Oh, lihat ini. Oh, berarti ini membaca. Oh, ada. Memang yang di handphone dan di Alkitab perbedaannya ada. Oke, yang dari Alkitab baca berarti handphone ayat berapa ya? 1, 2, 3.
Sesungguhnya dalam ayat berapa di HP? Ayat 5. Jauh sekali bedanya ya. Nah, ternyata begini, tradisi Yahudi itu kalau ada suami menuduh istrinya selingkuh sedang hamil, tapi suami tidak mengakui itu anak dia, tapi suami menuduh istrinya main dengan orang lain, lalu diadili oleh para imam. Hasil pengadilan imam tidak terbukti bahwa istri ini berzina, tapi suami tidak mau ngakui. Maka dalam hukum Yahudi kalimat itu muncul. Jadi waktu itu ada ibu-ibu hamil tapi nggak diakui oleh suaminya itu anaknya, dan dalam pengadilan imam tidak ditemukan terbukti bersalah. Kalau bersalah langsung dirajam batu. Maka ibu ini akan bilang ke banyak orang kalau lagi kemana-mana 9 bulan, nah kamu akan kulahirkan dalam kesalahan, karena kamu aku kandung di dalam dosa, sebab bapakmu tidak ngakui kalau kamu anak. Pertanyaannya, mana ada istri bisa terima dituduh sejauh itu? Betul tidak? Akhirnya mau nggak mau sebagai mama, dia sayang anak ini tidak, kalau ditolak. Maka itu sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi nasib Daud sudah terbuang sejak dalam kandungan. Masih ingat waktu dia ketemu Saul, memaksa minta mewakili rak tentara mengalahkan Goliat? Masih ingat gak? Saul kan tanya, anak kecil, apa pengalamanmu? Kenapa saya disebut anak kecil? Sebab dalam hukum perang semua tentara harus pakai baju perang. Nah, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang tidak boleh ada baju perang ukuran S. Betul? Sebab anak-anak gak boleh ikut perang. Karena Daud dipaksa untuk pakai baju perang yang gak ada ukuran S buat dia. Masih ingat Daud bilang apa? Aku gak bisa jalan raja, aku gak kelihatan karena tokonya tutupi matanya. Terus Saul tanya, kok gitu? Apa pengalamanmu? Kamu lihat gak orang itu raksasa, tombaknya aja berapa kali ukuran badan. Dia itu latihan perang dari kecil. Nah kamu ini apa? Ingat Daud bisa begini, raja harus tahu. Suatu kali ada singa dan beruang, masih ingat? Ternyata gembala pada zaman itu tidak boleh anak bungsu, harus anak semua. Sebab bahaya, binatang buas dan perampok. Ini kejamnya Isai dan mamanya Daud, karena gak disukai. Kalau dibunuh kan salah, digugurkan juga salah. Betul tidak? Itu hukum Torah. Satu-satunya cara supaya cepat mati jadikan gembala. Kejam betul ini bapak, karena gak disukai. Tapi justru yang ditolak oleh dunia disambut oleh Tuhan. Maka di Mazmur 27:10 itu luar biasa. Dan akhirnya setelah saya mengerti fakta ini, waktu saya membaca kembali Mazmur 23, saya menangis. Kenapa? Ternyata Mazmur 23 itu Daud tidak bicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa sebagai gembala kita. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Kalau dia saja gembala bisa sayang domba-domba milik bapaknya, apalagi Tuhan. Saya akan uraikan dikit ya, supaya kita kenal hebatnya Roh Kudus kalau mengajar kita. Maaf saudara, lagi sekali, semua bahan yang saya ajarkan itu bukan dari teologi dan bukan dari buku, karena dari Roh Kudus yang saya andalkan. Maka itu saya tidak mau rutinitas, saya minta Roh Kudus yang menunjukkan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lamangku. Itu bukan Tuhan, tapi itu Daud. Gembala zaman itu musuhnya perampok dan binatang buas. Nah, di antara mereka itu sudah berunding.
Jadi kalau kita punya perampok medan kos berunding, mau merampok, mau mencuri dombanya siapa, lihat gembalanya. Kalau kamu tahu yang jadi gembala Daud, percuma kamu tungguin, nggak akan bisa dapat. Kenapa? Begini faktanya. Kalau saudara masih ingat Mazmur 121, mataku terarah ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Masih ingat? Pertolonganku dari Tuhan yang mencetak langit dan bumi. Karena penjaga Israel nggak pernah tertidur, apalagi terlelap. Nah, sebagai gembala, Daud tidak pernah tidur atau itu terlelap gitu. Nggak pernah. Sebab waktu semua domba-domba merumput, para gembala cari tempat teduh karena panas. Nah, hampir semua gembala pasti tertidur waktu domba-dombanya makan. Nah, waktu mereka tidur, disitulah binatang buas dan perampok buat langsung kambing. Ketika kambing domba berteriak, terlambat, gembala baru terbangun. Jadi sesama perampok dan sesama binatang buas ngomong gini, kalau kita mau curi domba daripada Daud, jangan. Percuma, dia itu nggak pernah ngantuk. Cari domba yang suka tidur, cari gembala yang suka tidur saja. Kita akan rampok domba-dombanya. Luar biasa. Maka itu Daud berkata, waktu para domba ini makan, mata siapa yang mengelilingi mereka? Lawan. Karena mereka bilang, ngantuklah Daud, ngantuklah Daud. Nggak ngantuk juga. Gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku, maka aku nggak takut berjalan dalam lembah. Ketika perampok binatang buas itu melihat Daud, percuma, aman domba-domba, karena gembala ini luar biasa. Engkau membaringkan aku di padang berumput hijau. Begini cara gembala zaman itu. Kalau sore sudah masuk kandang semua, gembala tidak boleh santai. Pergi lagi keluar, cari padang rumput, dan diberi patok, ada bendera. Maka semua padang rumput yang ada benderanya, kalau gembala ketemu nggak boleh diambil, jadi sudah aman. Daud seperti itu. Engkau menyegarkan jiwaku di air yang tenang. Sungai-sungai di Israel itu beda dengan sungai di Sumatera. Sungai di Israel nggak pernah ada ikan karena deras arusnya. Nah, kalau domba-domba pingin minum, nggak berani, takut minum. Maka Daud sebagai gembala, dia kan buat bendungan kecil di pinggir sungai-sungai itu dengan batu-batu. Begitu air tenang, domba-domba baru bisa minum. Maka itu waktu saya diajari Roh Kudus ini, Tuhan kau luar biasa. Nah, saya dibawa Roh Kudus jadi pelaku, jadi Samuel, jadi Daud, jadi Isai, jadi mamanya Daud untuk merasakan. Sampai suatu kali, saya cerita lagi ya, ini hebat Roh Kudus. Satu kali Roh Kudus ngajar saya tentang Maria. Wih, taatnya luar biasa. Coba saudara bayangkan, kalau Papa di surga tidak menunjuk kepada Gabriel, Gabriel, kamu turun ke Nazaret cari Maria. Tapi nggak begitu, begini pesan Tuhan. Gabriel, kamu turun ke Israel, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah supaya Yesus lahir. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun naik turun? Hei, siapa mau hamil sebelum nikah? Ayo. Lo ngerti nggak? Ingat hukum zaman itu berlaku apa? Mati. Bukan dilempar biapok, lempar batu. Biapok itu bapak orang kena duit. Hei, gadis siapa mau hamil sebelum menikah? Nggak ada yang mau. Mengapa surga langsung menunjuk Maria? Sebab Tuhan baca hati kita. Mengapa surga langsung menunjuk Daud? Kok bukan anak yang lain? Karena di Kisah Rasul 13:22 tadi kita menemukan, sebelum Daud dipanggil, dipilih dan diurapi, Papa sudah bilang, Sam, aku sudah ketemu seorang yang akan melakukan segala kehendak dan dia berkenan kepada. Waktu Tuhan ngomong itu pada Samuel, Daud sudah apa-apa atau belum? Belum, masih jadi gembala. Tapi kok bisa Papa memberi kriteria? Jawabannya, karena Tuhan baca hati kita.
Seperti itu cara Tuhan menilai hidup kita. Saudara, untuk bisa mendengar suara Tuhan hanya diperlukan satu sikap: taat, nurut. Bukan doa puasa, bukan ini. Begitu Tuhan melihat kita suka nurut, Dia pasti bicara kepada kita. Tapi kalau kita suka bandel, doa puasa 40 hari kali 100, nggak akan dengar suara Tuhan. Karena Dia tahu kita bandel. Nah, akhirnya Maria terpilih karena hatinya taat. Terus satu kali Tuhan tanya gini, Daniel, aku tahu kamu taat. Tapi kalau kamu jadi Maria hari itu, kamu beri aku berapa syarat? Saya kaget. Karena saya nggak pernah terpikir. Akhirnya saya minta Roh Kudus, tolong saya supaya saya bisa merasakan perasaan Maria pada masa itu. Begini saya nggak tahu kalau saudara ya. Tuhan, saya siap hamil sebelum menikah, tapi saya minta 2 syarat. 1, beritahukan tunangan saya. Ayo, maaf ya, jangan tersinggung ya. Ini belajar. Segoblok-gobloknya Yusuf, meluk tidak, nyium tidak, ngapa-ngapain tidak, terus hamil. Mikir nggak? Jawab cepet, maaf ya. Ngerti nggak? Segoblok-gobloknya Yusuf. Lu ngerti nggak? Cepet jawab, Pak. Dengan siapa? Kan begitu dong. Ini hanya Roh Kudus bisa menerjemahkan. Maka itu saya minta 2 syarat. Kalau saya Maria, tolong beritahu tunangan saya bahwa hamil itu bukan karena selingkuh, karena Tuhan. Nomor 2, saya siap hamil Tuhan, tapi perut nggak mau besar supaya orang nggak tahu. Nah itu kan saya. Maka itu coba kalau saudara jadi Maria, kira-kira minta syarat apa dari Tuhan? Enak dong. Jadi kalau belajar begini kan jadi jelas. Alkitab itu luar biasa. Jadi kita ngajar orang jadi iya. Enak sekali. Oke, kita lanjut. Jadi Paulus sampai di ayat 10 masih dilema. Eropa atau tidak? Tapi akhirnya dia berangkatlah mereka besok. Berangkat ke Makedonia. Dan kota pertama yang dikunjungi adalah Filipi. Dan di situ dia ketemu Lydia. Kontak person. Masih ingat ya? Dan Injil terbuka ke Eropa sejak hari ini. Ini yang kita perlu tanyakan. Kira-kira kalau Paulus nggak taat pada Roh Kudus dan Roh Yesus, dia rutin pelayanan ke Asia dengan mengkhotbahkan yang dipesan dari Yerusalem, dia tetap dipakai Tuhan atau tidak? Tetap. Tapi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya waktu itu Eropa diinjili, tapi yang dipilih ngotot. Berarti Injil akan terlambat sampai ke Eropa. Nah, di sini kita bisa belajar. Maaf, ternyata ada banyak hamba Tuhan melayani karena pengalaman yang hebat, bisa tanpa pimpinan Roh Kudus. Ada hamba Tuhan melayani karena hobinya pelayanan. Bagi saudara-saudara, betul? Jadi pelayanan yang Tuhan mau harus seperti yang Dia inginkan. Saya cerita kemarin kan, saya sudah lama tinggal di luar negeri. Saya punya izin tinggal di Australia, di Eropa, saya lama di Belanda, di Jerman, di Amerika. Saya dulu jarang ke Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 89, waktu saya ada di Amerika, tiba-tiba Roh Kudus lewat sebuah buku yang saya baca, From Jerusalem to Yerusalem. Roh Kudus suruh saya meninggalkan kenikmatan saya untuk ke Papua. Saya nggak bantah, saya bilang, oke Tuhan, saya berangkat. Kapan? Agustus 89 dapat pernyataan, maka April 90 saya pertama kali ke Papua. Hanya mencari apa yang Tuhan mau kerjakan lewat saya di daerah baru.
Kemarin malam saya saksi ini, nah saya lanjutkan. Saya tetap bisa melayani di Amerika, di Eropa, di Australia, enak sekali. Tapi Tuhan mau saya saat itu dan sampai sekarang saya jadi Papua. Saya coba dapat ilustrasi bagus tadi. Ada seorang janda yang sangat kaya dan punya pembantu yang sangat dipercaya. Pembantu sudah sekian puluh tahun kerja. Pokoknya urusan ke rumah, urusan semuanya, janda ini, bos ini gak perlu sibuk. Pembantunya ini apa saja, termasuk makanan, termasuk urusan keuangan rumah semuanya. Suatu hari bos ini dapat resep baru dari temannya. Nah, dia mau masak daging dengan resep baru. Nah, ini untuk kali pertama si pembantu nggak boleh masak, sebab bosnya akan masak sendiri. Maka pagi-pagi sebelum si bos berangkat kerja ke kantor, bos bilang, "Bi, tolong potongi daging ini segini-segini dan simpan di lemari es. Nanti sore aku pulang kerja, aku akan masak. Aku dapat menu baru. Nanti kamu juga coba." Pembantu ini sayang betul pada bosnya. Mikirnya begini, bosku sudah capek kerja, harus masak lagi. Aduh, aku sayang dia. Akhirnya dia peras otak untuk menemukan resep baru yang selama sekian puluh tahun dia kerja tidak pernah dia masak itu. Karena dia memang orang hebat. Seharian dia putar otak, akhirnya dapat. Oke, aku dapat resep baru. Pasti bosku akan suka. Si bos di kantor sudah mikir, waduh, aku akan masak enak. Resep ini, muncul penuh ayam dan begitu, enak semuanya. Pulang cepat-cepat. Hei, mana dagingnya? Di meja, Nyonya. Lu kok di meja? Apa kamu sudah dari pagi? Oh, Nyonya harus tahu. Hari ini aku memasak masakan yang paling enak. Aku jamin. Incipi saja, Nyonya. Dia coba. Jujur Nyonya yang berkata, bos, betul, luar biasa masakan. Tapi bukan ini selera ku hari ini. Saudara, saya lupa dapat ilustrasi tahun berapa. Sejak itu saya menjaga diri. Jangan merasa hebat dalam pelayanan sebelum kita tahu bos kita ingin masakan apa hari ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Hanya dari Roh Kudus yang memberitahu kita pelayanan yang macam apa yang bisa menyenangkan hati. Kita sudah belajar soal Paulus, orang hebat. Dia tunduk oleh Roh Kudus. Belok, jangan situ, terus, ya udah. Maka itu kemarin kita belajar Yohanes 12 ayat 26. Jangan kita jadi hamba Tuhan yang hamba organisasi, hamba uang, hamba istri, masih ingat? Jadilah hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, yang tahu tempat di mana Yesus ada, di situ kita harus ada. Harus. Supaya kita berkenan kepada Dia. Maka tuh sampai kalimat ini, maaf ya saya berkata jangan tersinggung. Berarti kalau saudara lihat ada hamba Tuhan yang hebat pelayanan, berarti sudah tentu atau belum tentu mereka dipimpin Tuhan harus ke tempat itu? Belum tentu. Apalagi kalau ada uang banyak, dia bisa beli gedung megah, bisa beli alat musik yang wah, sound AC yang bagus. Orang yang banyak datang, terus dia punya uang banyak, bisa manggil artis-artis terkenal untuk bersaksi. Siapa yang gak tertarik untuk datang ke gereja seperti itu? Maka itu ini yang penting. Coba baca ayat ini, Efesus 5 ayat 17. Oh, jangan sampai kita salah di dalam melayani. Jadi Roh Kudus itu satu-satunya harapan kita. Udah? Baca ya, 1, 2, 3. Efesus 5 17. Ulangi, 1, 2, 3. Janganlah kamu bodoh. Ternyata buat Papa di surga orang bodoh itu bukan orang gak bisa baca tulis, bukan orang gak sekolah. Orang bodoh buat Papa kita adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau ada doktor teologi, profesor teologi,
apalagi teologi hebat, orang-orang gelarnya panjang, tapi tidak pernah ngerti kehendak Tuhan. Di mata Tuhan dia orang. Daud yang anak terbuang, Yohanes dan Petrus yang tadi kita baca, orang biasa tidak terpelajar, tapi mereka mengerti kehendak Tuhan. Tapi mereka orang hebat di hadapan. Perhatikan kata pendek, sebab itu usahakanlah. Kalau ada kata usahakanlah tergantung siapa? Kita, jadi nggak tergantung Tuhan. Berusaha untuk cari kehendak Tuhan dalam hidup, panggilan dan pelayanan kita. Jangan asal ikut contoh ini, contoh itu, tidak. Masing-masing kita harus punya jalur yang sendiri-sendiri dari Roh Kudus. Dan yang tahu jalur kita hanya Roh Kudus. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Mengapa Deborah bisa menang dalam peperangan melawan Sisera hari itu? Karena ada kebenaran ini. Salah satu bait dari nyanyian kemenangan Deborah, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ya, sudah. Hakim-Hakim 5 20. 1, 2, 3. Nah, Sisera kalah, pemimpinnya perempuan, karena tentaranya Deborah itu seperti bintang-bintang di langit. Nah, kalau bicara bintang kan anak cucu Abraham, kan? Berarti kita juga tidak. Nah, apa bahasa ilmiahnya peredaran bintang? Bahasa ilmiah? Bukan, oke, rasi. Satu lagi, itu gugusan kalau rasi. Orbit, rotasi, orbit. Artinya ada triliunan bintang, bukan miliar, betul tidak? Di angkasa. Hebat nggak? Mereka nggak punya polisi lalu lintas, tapi kok nggak pernah tabrakan? Jawabannya karena mereka taat pada orbitnya, pada rotasinya, pada peredarannya. Musuh dikalahkan dalam hidup kita kalau masing-masing bintang ini tahu orbitnya. Kemarin kita belajar, kalau ada bintang iri hati dengan bintang yang lain, ngerti nggak? Terjadi apa? Ayo, kalau ada bintang iri hati, bintang yang lain, berarti bintang yang satu pindah orbit ke orbit yang lain. Terjadi apa? Benturan, tabrakan, kacau itu alam semesta. Karena bintang itu gede-gede, lebih gede dari planet bumi. Begitulah rusaknya pelayanan. Kalau ada kita para pelayan iri hati dengan yang lain, noleh ke orbit ini, kok dia enak ya? Kok dia enak? Hancur ini. Temukan panggilan kita yang berbeda-beda. Jangan iri hati pada yang lain. Nah, ini hebatnya Alkitab. Roh Kudus punya cara yang berbeda-beda untuk masing-masing kita. Roh Kudus punya bukan cuma triliun, cara-cara gak habis-habisnya untuk mengajar kita khotbah, mengajar kita macam-macam. Dia punya cara. Maka itu dalam 45 tahun saya melayani Tuhan, saya betul-betul bergantung pada Roh Kudus. Saya tidak punya konsep, saya tidak punya catatan, saya tidak punya apa-apa. Tiap kali saya mau melayani, saya diam apa, Roh Kudus harus buat apa, saya harus sampaikan apa. Dia tunjukkan. Maka itu hasilnya itu luar biasa. Bagian terakhir, bagian terakhir ya, Yohanes 14 ayat 26. Masih tentang Roh Kudus. Woi, hebat sekali. Yohanes 14 ayat 26. Ya, ada dua fungsi Roh Kudus di ayat ini. Satu, mari kita baca. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi begitu Roh Kudus yang akan diberikan Bapa dalam namaku, dialah yang Saudara, karena saya seorang pendidik, saya bergerak di bidang pendidikan. Jadi kemana-mana saya pergi, saya tidak didirikan gereja, tapi sekolah. Karena itu pelayanan yang paling gampang untuk menjangkau jiwa. Karena semua orang ingin pintar. Betul? Nah, ternyata mengajar
itu harus menghibur. Tetapi penghibur, P-nya huruf besar atau huruf kecil? Lihat, P-nya huruf besar atau huruf kecil? P. Besar, berarti itu nama, itu pribadi. Kalau namanya penghibur, kerjaannya apa? Ya menghibur. Tapi penghibur yang satu kerjaannya apa? Baca kalimat berikut. Ya maksudnya ayat itu loh. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang. Nah, ini aneh. Nah, tapi sejak itu saya ketemu kebenaran. Yang namanya mama, ibu, bukan ibu ini, ibu itu mama. Itu tidak boleh ngajar anak, makin bodoh anak. Ngerti nggak maksud saya? Karena hampir tidak ada mama yang sabar ngajar anaknya. Nggak kayak, betul? Apalagi ngajar pakai rotan. Takut sekali. Ternyata mengajar itu menghibur, jangan ditakut-takuti, jangan diancam, jangan dibentak-bentak. Malah bodoh itu anak, nggak bisa mikir. Halo mama, awas ya. Kasihan anak-anak kalau diajar tidak sebagai penghibur. Menghibur itu luar biasa. Dan itu Tuhan Yesus ajar. Fungsi kedua, Roh Kudus itu mengingatkan kita tentang apa? Kalimat terakhir ayat 16 tentang apa? Lu masuk baca Alkitabnya. Mengingatkan kita tentang semua firman yang pernah disampaikan. Berarti saudara dan saya, gereja Tuhan, tidak punya alasan lupa firman. Kok nggak amin? Awas, jangan cuma firman mama mertua dihafal terus. Firman Tuhan juga. Nah, ini pengalaman saya. Maka itu saya bisa nyebutin ayat karena Roh Kudus ingatkan saya. Nah, sekarang kita belajar yang kalimat pertama. Berapa hal yang Roh Kudus bisa ajar kepada kita? Ayo cepat. Nah, ayat itu lo baca. Berapa hal yang dia bisa ajarkan kepada kita? Segala sesuatu. Artinya semua. Maaf, saudara, saya kagum pada bunda. Tadi saya cerita, saya cuma lulusan SMA, itu pun ijazahnya hilang. Tapi kalau saudara lihat cara saya ngajar, saya pernah diundang gereja Metodis di Pagar Alam. Saya kaget, istri saya juga kaget, karena di spanduknya saya diberi gelar Doktor Daniel Alexander. Bapak, doktor dari mana? Saya sering diundang di sana. Saya ini kontak ya, orang itu ada kontak ya, konferensi tahunan. Itu berkali-kali. Di Palembang saya berkali-kali. Di Lampung saya berkali. Metodis cukup dekat dengan saya. Mereka tetap tidak percaya kalau saya cuma ijazah SMA. Mereka bilang bapak pasti rendah hati. Enggak, saya ini cuma SMA. Aduh, gimana sih? Sampai hari ini pun di SMA itu saya nggak percaya kalau saya cuma SMA. Maaf, saya cuma cerita. Karena mereka lihat cara saya ngajar. Siapa guru saya? Roh Kudus. Saya kenal banyak dosen, baik dosen sekuler, dosen teologi. Semua dosen di dunia yang saya pernah kenal hanya mampu menguasai 4 mata kuliah. 5 hampir tidak. Kalau sampai 6 mati dia. Jadi maksimal itu 4 mata. Tapi Roh Kudus berapa? Sesuatu. Ayo terjemahkan ini. Berarti Roh Kudus bisa ngerti bumbu dapur tidak? Jangan ragu-ragu kok, ragu-ragu aja. Roh Kudus ngerti arsitek tidak? Roh Kudus ngerti kimia tidak? Apa saja kok. Jangan meragukan. Loh, kok seperti ada ragu-ragu? Maksudnya, nah inilah kesalahan gereja. Selama ini gereja memberangus Roh Kudus, mengkotaki Roh Kudus hanya untuk hal-hal yang rohani saja. Ketika gereja memberangus, membungkam, mengkotaki Roh Kudus hanya untuk hal-hal rohani saja, Roh Kudus mati. Padahal dia bisa mengajar berapa hal? Segala sesuatu. Roh
Roh Kudus ngerti fisika, ngerti matematika, ngerti geologi, ngerti sejarah, ngerti psikologi, ngerti semua. Maka itu kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hasilnya luar biasa. Amin. Oke. 1 Korintus 2:10. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, lihat ayat ini. Luar biasa. 1, 2, 3. Ya. Ini menarik untuk kita pelajari. Dan Tuhan menyatakannya oleh Roh. Nyanyi itu apa? Mulai ayat 6, 7, 8, 9. Nyanyi adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah muncul di hati manusia, nah itu rahasia semua. Tapi Roh Kudus yang menyatakannya. Karena Roh Kudus ngapain? Kalimat berikut. Nah, stop dulu. Ini yang saya takut. Apa bahasa Inggrisnya yang menyelidiki? Search. Maka itu negara-negara maju di dunia harus punya lembaga research, lembaga penelitian. Kenapa Indonesia kalah dengan Singapura, Malaysia dan Filipina? Sebab Indonesia sebelum Jokowi, pemerintah tidak pernah mengeluarkan dana untuk research. Maka itu banyak orang-orang Indonesia jenius tinggal di luar negeri. Baru Jokowi ada istilah diaspora. Pernah dengar kata diaspora? Itu untuk memanggil orang-orang jenius Indonesia yang di luar negeri pulang. Karena nggak ada wadahnya. Roh Kudus itu hebat. Lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi kalau tidak punya lab, laboratorium untuk research, gagal. Nah, jadi Roh Kudus itu bagaimana? Menurut S10 1 Korintus 2 mengajak kita apa? Meneliti berapa hal? Benar. Ingat sesi tadi pagi, begitu baca Alkitab ada kata segala sesuatu keluarkan, itu dahsyat sekali. Di dunia ini tidak ada buku manapun yang pernah ada tulisan segala sesuatu kecuali Alkitab. Haleluya. Hanya Alkitab ini kebenaran. Wah, hebat sekali. Sekarang bayangkan, apa jadinya dengan kita kalau kita punya dosen yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu? Kita jadi apa? Bukan cuma pintar, apa? Doktor, bukan cuma doktor, super genius. Yang betul tidak, saudara? Segala sesuatu, jangan lupa. Ini kalau lihat wajahnya saja harusnya wow, begitu dong, amin. Karena kita punya guru yang wah, telat. Maka itu saudara, ya maaf ya, saya ini seumur 60 lebih. Kenapa saya tetap bergaya? Karena tiap hari Roh Kudus menunjukkan hal-hal baru. Ini yang luar biasa, menarik sekali. Saya ini kalau suruh ngajar, suruh melayani, saya pasti bergaya. Karena saya dapat hal baru dari Roh Kudus. Bahannya tetap sama, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tapi cara dia mengajar dan menyelidiki itu yang luar biasa. Dan dia bisa menghubungkan dengan apa saja. Maka itu hobi saya baca. Betul. Hubungan saudara hubungan kita dengan Tuhan harus eksklusif. Kita buka Matius 6 ayat 6. Nah ini saudara, saya itu kalau ditanya orang, saya nggak pernah punya persiapan, tapi Roh Kudus langsung ingatkan ayatnya di mana. Lihat Matius 6 ayat 6. Baca 1, 2, 3. Tetapi
Jika engkau berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu tempat yang sunyi. Stop sampai situ saja. Ayo. Semua kita melanggar firman ini tidak? Nggak usah ragu-ragu, melanggar atau tidak? Melanggar. Dalam hal apa kita langgar? Nah, kalau doa kita di mana? Di restoran, di terminal, di stasiun, di jalan. Kan mintanya Tuhan Yesus kalau doa masuk kamar, kunci pintu. Ternyata ini rahasia luar biasa. Yang boleh di kamar kunci pintu hanya suami istri. Kalau ada orang kunci pintu berdua bukan suami istri, bakar kamarnya. Loh, lagi sekali di teologi nggak ada yang ngajar, ini Roh Kudus yang ngajar. Jadi hubungan kita dengan dia itu intim, eksklusif, saudara. Maka itu satu-satunya agama di dunia, kalau saya bicara agama, yang mengajarkan bahwa hubungan Tuhan dan umat, hubungan suami istri hanya Tuhan Yesus. Dia mempelai laki-laki surgawi, gereja mempelai perempuan. Harus eksklusif dong. Kok ini gak lucu, mesti dilihat orang. Itulah doa yang benar. Maka itu gak ada kalimat doa, karena ini hubungan suami istri intim sih. Nah, kita gak akan jadi aneh. Ini saya gak tahu loh, kok bisa mikir seperti itu. Nanti papi mau ketemu kamu sendiri. Oh, mantap. Karena jarang ada orang mikir begini. Apa yang kita dapat dari Roh Kudus tidak akan jadi eksklusif dan aneh. Sebab Roh Kudus kalau bicara kepada kita pasti untuk orang lain. Loh, kok gak ada yang ngerti? Amin. Kan kita sudah belajar dari kemarin. Aku akan bicara kepadamu tentang segala sesuatu yang harus kau sampaikan kepada umat. Musa mendengar suara Tuhan di Midian ketika semak yang terbakar, yang menyala tidak terbakar. Itulah pertama kali Musa dengar suara Tuhan eksklusif karena nggak ada orang lain. Firman-Nya adalah, kembali kamu ke Mesir, selamatkan bangsa itu. Maka itu salah ketika karismatik dan Pantekosta berkarunia, tapi begini, ayo kita cari ke tante itu doa cincinku hilang. Ayo banyak. Pernah dengar nggak itu? Sering. Ayo kita datang ke pendoa itu, tanya jodohku yang mana dari 3 orang ini. Ngawur saja. Tuhan nggak begitu, goblok. Mana saya betul? Semua suara Tuhan kepada kita selalu untuk dunia dan orang lain. Maria, kau akan mengandung, bukan untuk Maria, keselamatan buat dunia. Paulus dalam keadaan bingung, mau kemana? Asia nggak boleh, Eropa, karena aku mau menyelamatkan Eropa. Jadi nggak akan eksklusif, karena dapat di tempat tersembunyi dibagi di tempat umum, dan kita nggak akan jadi aneh. Betul? Yang kedua apa? Begini, baca dulu ke Galatia 5 ayat 22 dan 23. Cepat lihat. Enggak akan ada benturan kalau yang kita ikuti itu Roh Kudus. Cepat. Galatia 5 22 23. 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, semua. Terus. Ya. Nah, stop. Setelah penguasaan diri, kalimat ini baca yang keras. 1 2 3. Semua yang datang dari Roh Kudus tidak akan ditentang oleh hukum sosial, hukum negara, hukum apapun juga, termasuk hukum setan pun tunduk. Jadi nggak akan bentuk. Dan akhirnya satu persatu sistem yang dibuat oleh manusia harus tunduk pada sistem surgawi. Karena nggak bisa disalahkan, namanya kebenaran. Dan
Kalau ada yang terbentur, berarti itu pengacaunya, gitu aja. Berarti tidak benar. Amin. Ini luar biasa kitab ini. Maaf, di dalam kalangan gereja, lihat, maaf ya, saya cuma ngomong ya supaya saudara, karena pertanyaan yang luar biasa. Dengan model saya ngajar seperti ini, menurut saudara, saya akan mengalami banyak benturan nggak di semua sistem gereja? Banyak ditentang. Banyak. Nah, maka itu begini, dengar dulu. Saya tidak mau berurusan dengan yang terbentur. Berarti mereka tidak mau belajar. Ya. Saya hanya mau cari yang mau belajar. Ya sudah, biarin yang nggak mau belajar nggak apa-apa, tunggu saja sampai kejeduk sendiri. Oh iya, ini tembok. Nah ya nggak apa-apa, tunggu saja. Jelas? Ayo satu lagi cepat, mau bertanya. Oke, ayo pakai mic atau suara kencang? Pakai mic. Saya panggil apa, Papi atau Om? Terserah, mau papi, dokter. Iya, Gus. Iya. Ya gini aja. Saya mau nanya nih, Papi Daniel. Silakan. Di kisah para Rasul 16 tentang Roh Kudus dan ada Roh Kudus dan Roh Yesus. Nah di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 di sana ditulis akan mengajarkan segala sesuatu. Itu Roh Kudus. Nah di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pertanyaannya gini, apakah Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu seperti yang di Kolose pasal 1 ayat 16, sesuatu juga, tetapi bukan dari Roh Kudus tapi dari Yesus. Nah, tadi penjelasan tadi di Kisah para Rasul 16 itu ada dua pribadi, Roh Kudus dan Roh Yesus. Tapi ngerti sah? Silakan kalau ngerti. Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu satu pribadi, tidak terpisah. Hanya saja Paulus yang nakal dikit. Oke, kita buktikan betapa Tuhan Yesus pun menghormati Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Coba lihat, ayo. Yohanes 16 ayat 12. Ayo, cepetan. Karena waktu. Habis ini saya akan makan pindang patin. Karena dari sudah pertama ke Lahad saya nggak berhasil dapat. Orang Lahad nggak sediakan, enggak. Ayo, karena besok mau pulang harus ada dapat. Yohanes 16 ayat 12. Yang kuat ulang ya. Satu, dua, tiga. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat mengertinya. Ya, stop. Saudara, di peristiwa itu Tuhan Yesus punya masalah berat. Jadi begini, Yohanes pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16. 4 pasal Injil Yohanes ini terjadi di tempat yang sama, yaitu kamar loteng Yerusalem. Dan di saat yang sama, sore sampai malam. Pasal 17 dia doa di Getsemani dan ditangkap. Berarti kalau saudara baca Yohanes 13, 14, 15, 16, itu pasal yang mengharukan karena perpisahan. Akhirnya Tuhan Yesus sadar, ngajar 3,5 tahun, targetnya seluruh dunia. Cukup bahan nggak? Enggak. Maka itu dia ngomong, masih banyak hal yang harus aku ajarkan. Tapi waktu nggak cukup. Sebentar lagi aku harus masuk Getsemani, ditangkap. Kalau toh aku bisa ngajar kamu sampai pagi, kamu yang teler. Betul nggak kalau saya terjemahkan? Terus gimana dong? Ada tugasnya masih banyak, belum selesai. Lihat ayat 13. Kata pertama ayat 13 itu kuncinya. Kata pertama apa ayat 13? Tetapi, stop dulu. Kalau ada kalimat, 2 kalimat dihubungkan kata tetapi, itu menunjukkan apa? Ayo. Berlawanan.
betul, tapi bukan itu. Toh kenapa kamu sembunyi di sana? Kopimu di sini masih ada. Ayo balik sini. Ayo. Nyambung, betul. Tapi yang maksudnya menerangkan bahwa kalimat sebelumnya ada masalah. Tapi siapa? Baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh Kudus yang tugasnya yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi begini. Oke, waktu gua habis. Tapi jangan takut. Ada Roh Kudus yang datang. Dia itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, Paulus mengalami ini. Saudara, ini dahsyat. 27 kitab perjanjian baru, 14 itu suratnya Paulus. Roma sampai Ibrani itu Paulus yang nulis. Walaupun kitab Ibrani masih jadi perdebatan sampai hari ini, tapi saya yakin. Kenapa? Ada dua hal. Bahasanya sama. Dua, tidak ada orang perjanjian baru sehebat Paulus dalam istilah Yahudi Taurat, karena dia ahli Taurat. Petrus tidak, Yakobus tidak. Nah itu cukup. Bayangkan 27 kitab, 14 milik Paulus, berarti 51%. Saya pernah bongkar. Nah saya tidak tahu kalau saudara bongkar. Ternyata 90% yang ditulis oleh Paulus sebagai firman Tuhan itu belum pernah satu kali pun diajarkan oleh Tuhan Yesus. Wah, itu saya mikir. Tuhan Yesus nggak pernah sekolah, tidak pernah mendirikan sekolah Alkitab. Tuhan Yesus nggak pernah nulis buku. Dan terus dari mana ini orang belajar? Roh Kudus. Nah hebatnya lagi, Paul Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus cuma nulis 2 kitab, 1 dan 2. Petrus. Yohanes masih lumayan, ada Injil Yohanes, ada surat Yohanes, ada pewahyuan. Tapi ini orang, pernah nggak Paulus ketemu Yesus? Boro-boro ketemu, jempujinya luar biasa. Lalu siapa? Ayat 13 Yohanes 16. Paulus dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk dalam semua kebenaran. Luar biasa. Jadi Kolose 1:16 sama. Roh Kudus, Yesus, Bapa di surga satu. Cuma beda fungsi. Jelas? Yang terakhir seorang lagi. Tidak ada? Oh, ada. Ya. Harus itu. Pakai penerjemah ini bahasa Cina. Salam kenal Pak Daniel Alexander. Nama saya Foni Chandra. Ya, saya ingin tanya Pak tentang bahasa roh yang sering diperdebatkan oleh orang-orang itu kan. Tanda awal Roh Kudus itu kan berbahasa roh Pak. Nah, sering terjadi perdebatan. Bagaimana itu Pak? Terus Roh Kudus itu bisa menafsirkan segala sesuatu, semuanya kan, termasuk dalam bidang bisnis atau dalam bidang pewahyuan tentang apa saja. Ya, maksudnya melalui yang saya baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 40. 14. Oh ya, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40. Di situ kan diterangkan Pak tentang buah-buah karunia Roh Kudus. Salah satunya berbahasa roh yang sering diperdebatkan oleh orang-orang. Nah, maksudnya gimana itu Pak menurut Bapak Pak? Ya, oke. Makasih Pak. Jangan masalah hati ya. Saudara, sebenarnya kita nggak bahas tentang bahasa roh, tapi nggak apa-apa karena ditanya begini. Bahasa roh itu nggak ada orang yang tahu. 1 Korintus 14 ayat 2. Kalau tidak ada orang yang tahu, ngapain diperdebatkan? Sok bener. Betul? Jadi yang memperdebatkan kurang kerjaan. Lo kan tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa dengan siapa? Roh Kudus dan dengan Bapa di surga. Ya sudah. Oke, saya pakai istilah Jawa. Coba sore tulis TO, top.
Ya, ntar ya saya ngomong. Kayak Mandarin. Jadi gini, 6 kali to, TO 6 kali. Tulis ini nak jangan nulis kok. Mana? Tidak ditulis itu. Rekam. Tulis minta nulis. TO sambung ya, 6 kali. Terus O yang ketujuh to lagi. Ya, to. Nah, itu bahasa Jawa. Ternyata semua bahasa itu ada artinya. Yang tahu yang ngerti bahasa itu. Bahasa roh itu yang tahu cuma Roh Kudus dan Bapa di surga. Nggak usah diperdebatkan. Nah, itu kalau saudara cuma bacanya apa? To. Itu bahasa Jawa, saya pakai intonasi. To. Hanya Jawa. Jadi ada orang namanya Toto, disuruh beres-beres. Toto itu kemas-kemas. To harus ada intonasi. To. O itu kalimat perintah dalam bahasa Jawa. Tahu? Nah, coba kalau saudara bukan orang dengar, kalau saudara bukan orang tonsea, dengar dulu. Saya ngerti bahasa tonsea. Diam dulu. Stop. Mama kuman. Ngerti nggak orang lahan? Mama kuman. Nggak ngerti. Ayo makan. Itu bahasa tonsea. Ngerti? Jadi semua bahasa itu ada artinya. Yang ngerti, ya yang ngerti bahasa itu. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa roh itu bahasa rahasia antara kita anak-anak dengan Bapa di surga. Nah, sekarang pakai istilah militer. Mengapa harus pakai bahasa rahasia? Di dalam perang harus ada kata sandi. Kenapa sandi? Supaya musuh tidak tahu. Nah, bahasa sandi yang tahu cuma Bapa dengan Roh Kudus. Maka itu kita nggak bisa menghakimi orang tentang bahasa orang, nggak ada yang tahu. Jadi nggak usah diperdebatkan, terima saja. Tapi kok bahasamu aneh? Tanya, yang siapa yang ngomong aneh? Pernah dengar orang Jepang berkata kayak berkelahi bukan? Ribut sekali kok orang Jepang ngomong. Nah itu bahasa. Jelas? Nah jadi Roh Kudus itu punya hak yang kita nggak bisa ngatur. Amin kan gitu, diam saja. Maunya dia memang bisa ngajar segala sesuatu dan dia bisa menyelidiki segala sesuatu, ya sudah maunya dia. Kita nggak bisa membatasi. Maka itu jangan berdebat dengan Roh Kudus karena dia itu hebat. Oke? Percaya kalau mulai hari ini pelayanan kita bisa berubah karena Roh Kudus. Oh luar biasa. Oh ada satu lagi, satu aja. Oh nah ya. Dibilang bahasa sandi. Ya. Pertanyaannya apakah bahasa sandi itu bisa diajarkan sama orang? Tidak bisa, nggak bisa diajarkan. Oke, yang belakang apa Pak? Ya, yang kuat, Pak. Ya, ya. Ya. Ada gereja yang mengajarkannya. Nah, itu salah. Itu Alkitab ya. Nggak apa dia. Kita nggak bisa mengajar pakai. Oke, itu jelas. Oke ya. Jadi jangan debat soal bahasa roh. Yang belum bisa, enggak apa-apa. Tuhan tetap saya. Yang sudah bisa, jangan sombong. Itu saja. Buah-buah roh harus nyata. Jadi percaya pelayanan kita akan berubah semua mulai hari ini. Tuhan berkati. Sampai nanti malam. Oh, ini Pak Bro, tadi kan diajarkan tentang rutinitas. ya. Cara kerja Tuhan itu bervariasi. Pertanyaannya langsung. Nah, pertanyaannya, saya kan hamba Tuhan ini Pak Bi. Saya juga hamba Tuhan. Setiap bulan kami harus nyetor perpuluhan Ya. di majelis daerah. Ya. Itu kan rutinitas. Ya.
Nah, yang saya ingin tanyakan, tolong jelaskan Oke. masalah rutinitas itu. Ya. Begini jawab Tuhan Yesus. Gambar siapa di uang ini? Kalau milik majelis daerah, kembalikan. Karena itu peraturan. Itu peraturan. Iya, tapi kan peraturan majelis wilayah harus atur. Karena di majelis Oke, jadi nggak usah berdebat, saudara. Ya, ini bukan soal uang saja, tapi dalam hidup sehari-hari gitu loh. Yaitu doa kita, cara kita khotbah semuanya. Oke?